sangat kurang untuk mempelajari masalah kontrak. Jadi ketika mereka butuh pekerjaan, tahu bayarannya segini, oke, tanda tangan. Padahal di dalam itu tidak benar-benar tidak terlindungi mereka hak-haknya. Jadi terserah saya dong. Kalau menurut saya kamu pekerjaannya nggak bagus, ya saya pecat gitu kan. Itu terjadi gitu. Outsourcing tuh. Terus ada juga outsourcing, kasihan. Baik, tapi sebelumnya silakan sobat Berita Literatur, kita saksikan dulu yang satu ini. Dan jangan khawatir, kami akan membawa oleh-oleh dari Mbak Risa. Mbak Risa sudah menempatkannya dalam satu tempat yang cukup bagus dan sampai ke tangan Anda nanti, insya Allah ya. Dan juga ada satu juga loh, Pak. Apa? Keluar negeri juga loh, ini udah dikirim. Oh, keluar negeri juga ya, yang dalam bahasa Inggris ya. Baik, ini menarik sekali nih, Mbak Riri atau Ibu Riri nih, SMS dari Samarinda. Mbak Risa, apakah buku ini ada kaitannya dengan love story kisah nyata? Nah loh, ya tadi itu love story. Tadi nggak bilang kisah nyata nih. Ada buntutnya. Kebetulan kalau kisah nyatanya saya nggak ada. Oh gitu ya. Tapi kalau love story, kita tetap mengkaitkannya di sini karena pada dasarnya manusia selain berhubungan dengan hukum juga berhubungan dengan cinta selalu. Makanya saya selalu masih saya kaitkan to set you free from the jail of your heart. Oh, jadi, kenapa judulnya pakai your heart? Karena rose heart. Karena maksudnya tetap berhubungan dengan hati. Hati dan cinta dan ya ada cinta-cintanya, roman-romannya lah gitu. Enak, pokoknya asik dibacanya deh. Iya, supaya nggak bosan barangkali ya. Iya. Nah, jadi harus ada bumbu-bumbu itu. Ya. Itu dan itu penting ya. Penting sekali. Kalau boleh tahu tadi belum disebutkan loh, siapa penulisnya? Siapa aja sih yang ada di sini? Penulisnya saya pengen bersay hai buat rekan-rekan saya tercinta yang sudah begitu berdedikasi terhadap penulisan ini. Ada Mbak Zara Zetira, Mbak Zara kalau nonton hai, juga buat Mimi Nurhaida yang ada di Makassar, ada 3 Makassar, kita ada 3. Nurhaida, Hairul Said dan Surya Rahma Labitubun. Lalu dari Nganjuk ada Riu Aje, ada Aldila Tabah dari Semarang, lalu yang Jakarta Dewi Susanti, Nina, Sarojini, Debbie, Kavana, dan Rini. Jadi dan nggak ada yang berlatar belakang hukum barangkali? Nggak ada. Kecuali Mbak Risa. Hanya saya aja sedang belajar lah. Terus ada yang menarik nih, berhubungan dengan profesi saya sebagai jurnalis, ada nggak di situ tuh? Ada 2 kasus kebetulan yang ditulis oleh Nina Vistavina ini. Beliau ini dulunya wartawan, katanya kalau wartawan boleh mantan gitu ya. Wartawati. Iya, wartawati atau wartawan? Wartawati kali. Terus jadi tapi kalau jurnalis katanya nggak boleh mantan gitu. Oh, jadi dia masih sekarang. So dia masih tetap jurnalis, jadi dia tetap mengambil dari backgroundnya dia. Iya. Tentang satu pemberitaan yang dibuat tidak ada sumbernya, jadi itu anonim. Jadi, maksudnya disembunyikan oleh si jurnalis. Ya. Dan itu boleh memang dijamin oleh undang-undang. Sebenarnya nggak boleh gitu. Jadi harus ada sumbernya siapa. Karena kita nggak boleh, itu namanya kebohongan nanti kalau kita sampaikan. Itu gosip namanya nanti. Tapi sering loh ya di berita itu. Infotainment. Kayaknya benci banget sama infotainment. Udah pernah masuk kali, jangan-jangan. Mas Dwi. Jadi terus bagaimana nih kalau orang mau melek hukum? Harus sekolah fakultas hukum atau S2 hukum atau cukup baca buku ini? Berbagai macam metode menurut saya harus dikembangkan sekarang ini. Buku ini adalah salah satu yang menurut saya sangat menarik karena dia menyusup dengan irama yang tidak rumit dan rileks dan santai orang membacanya. Kalau bukunya juga bahasanya terlalu bahasa hukum persis, tujuannya tidak akan tercapai. Yang kedua, mungkin acara-acara seperti ini menjadi sangat bermanfaat buat kalau TVRI perlu menambah acara bina hukum nih ya. Dulu kita punya loh, TVRI itu ada bina hukum, cuman nggak tahu kenapa sejalan dengan tujuan kita sudah almarhum. Edukasi ya, edukasi masyarakat. Edukasi di bidang hukum ya sebenarnya ya. Dan itu harus dipatuhi juga ya. Tapi kadang-kadang seperti di depan TVRI ini, setiap hukum yang diterapkan 3 in 1 nih, langsung ada apa itu namanya? Joki. Nah itu bagaimana cara menghapusnya? Itu kan artinya penyelundupan ya. Aturannya sebetulnya ada dan kemudian mencoba untuk melakukan itu. Nah, soal intinya menurut saya adalah hukum belum dilihat sebagai panglima, belum dilihat sebagai sesuatu yang harus dihormati, tetapi sesuatu yang disiasati. Tapi mungkin tidak. Saya kira itu harus terus-menerus diupayakan. 10 tahun lagi?
lebih dari 10 tahun dari mulai kecil. Makanya kita mulai sekarang gini, kita nggak usah deh, yuk nggak usah baca pasal, nggak usah apa, baca Good Lawyer. Iya. Baik, selain Good Lawyer, Sobat Pecinta Literatur, saya punya buku-buku bagus nih. Aduh, ini Kang Abik, terima kasih. Nanti siang kita ketemu ya, Kang Abik dari Solo, menulis Ketika Cinta Bertasbih. Di sini juga mengandung unsur hukum loh. Bagaimana hukum-hukum Islam diterapkan dengan baik, bagaimana pertemanan, bagaimana cara mendapatkan istri, ya. Kemudian seperti apa? Iya. Di sini Ketika Cinta Bertasbih. Selamat untuk Kang Abik, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu dan lebih bicara banyak mengenai buku Anda. Dua-duanya merupakan bestseller. Kemudian ada juga himpunan nih berhubungan dengan hukum juga. Undang-undang ini tentang transaksi elektronik, yang pada main Facebook, yang pada main hati-hati itu ya, Yahoo dan sebagainya, ini sudah ada hukumnya. Ada denda-denda tertentu yang tercantum di dalam sini. Dan jangan lupa bahwa kita adalah 380 lebih dari kebudayaan yang ada, sehingga perlu membaca Komunikasi Bisnis Lintas Budaya seperti ini bukunya. Terima kasih Rosda, remaja Rosda Karya Bandung yang telah mengirimkannya, dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa membahasnya lebih jauh. Dan satu lagi yang minggu depan akan kami munculkan adalah adik-adik, anak-anak, mudah-mudahan kalian sudah pada pulang sekolah ya, 12:30. Ini bukunya nih seperti ini. Jadi misalnya Ayo Jelajah Jawa. Ini menurut saya sih buku anak-anak terpanjang ya. Ini panjang banget, sampai pokoknya panjang deh gitu. Dan bercerita tentang banyak hal dari Jawa, Kalimantan, Bali dan sebagainya. Nanti akan kami hadirkan kedua penulisnya, dan tentunya minggu depan kita masih akan ketemu dengan buku anak terpanjang ini. Baik, kita masih punya waktu, tapi saya hanya ingin tanya, kalau dicetak ulang, apa yang mau diperbaiki sama Mbak Risa? Sebenarnya sudah dicetak. Oh, sudah cetakan kedua. Jadi ada masukan-masukan yang sangat berarti dari para pembaca kita, misalnya typo gitu ya, itu sudah kita perbaiki. Terus ada beberapa yang sebenarnya sih tidak terlalu substansial, karena ini kan bukan kamus hukum gitu ya. Tapi kita tetap perhatikan, lalu kita perbaiki di situ. Lalu dari segi kertas gitu juga kita ya. Saya bilang sih kertas nih. Padahal masih itu salah ya. Jujur aku sampai pingsan-pingsan gara-gara salah, Pak. Soalnya jujur udah bagus banget gitu ya. Terus Mas Dwi, ini ada tulisan pertama di Indonesia, ada hak ciptanya nggak? Kalau nanti kedua di Indonesia misalnya ada yang lagi. Kata pertama hak dan Indonesia kan kata yang umum, yang tidak menunjukkan spesifikasi tertentu. Jadi nggak ada soal hak cipta di sana, saya kira. Oh, iya. Tapi kalau orang saya mengarang terus ditulis begini boleh juga dong? Ya boleh, tapi kan kemudian harus ada riset siapa yang lebih dulu, dan itu ada juga ya kan. Ini tahun 2008, saya 2009 gitu kan. Iya. Bagaimana bisa pertama gitu. Ini memang benar buku pertama loh. Iya, benar-benar ya. Belum ada di Indonesia. Baik Mbak Risa, sebagai penutup, apa harapan Anda dengan meluncurkan buku ini? Satu, kedua, dan nanti selanjutnya. Harapan saya bisa lebih mengakomodir bakat dari para penulis muda kita yang biasa senang blogging gitu, menjadi karya-karya yang lebih bermutu. Oleh karenanya saya ajak mereka untuk membuat buku melalui buku Good Lawyer ini. Dan tidak hanya buku Good Lawyer ya, jadi buku apa saja, tapi saya berusaha membantu mereka untuk menerbitkan buku buat mereka gitu. Kayaknya bakal jadi penerbit nih. Saya sudah penerbit. Oh iya. Penerbitnya. Nah, yang kedua saya ingin bagaimana masyarakat bisa mempelajari hukum tapi dengan cara yang fun, sederhana, tidak membuat pusing, tidak complicated. Iya. Bacalah Good Lawyer. Baik. Iklan banget gitu. Apa-apa sih kalau untuk buku, gitu. Ya kan? Buku, iya. Baik, terima kasih Mbak Risa, terima kasih Mas Dwi. Lain kali kita pasti akan ketemu lagi dengan buku-buku yang lain, dengan bahasan-bahasan yang lain ya. Terima kasih atas kehadirannya di Studio 8. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah nanti akan kami sampaikan titipan-titipan Anda. Dan juga bagi penonton, silahkan SMS ke 081594024226 yang ingin mendapatkan buku ini, tulis nama, alamat yang jelas di situ. Ya. Terima kasih juga kepada teman-teman di TVRI stasiun daerah di 27 stasiun daerah, juga di 385 stasiun pemancar di seluruh tanah air. Terima kasih teman-teman di stasiun pemancar yang telah menyiarkan seluruh rangkaian acara kita, bukan hanya ke seluruh wilayah Indonesia saja, tapi bahkan juga ke sebagian wilayah di luar negeri, seperti Singapura, Thailand, Filipina, dan bahkan sampai ke Australia. Terima kasih atas kerjasama kita yang sangat harmonis. Baik, sebagai penutup, kami ingatkan kembali bahwa hendaknya kita selalu menjadi
bagian dari orang-orang yang senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi dan situasi apapun juga. Sampai jumpa minggu depan. Bicara Buku Bicara.